November 1945. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Emilia Judika, nomor 4 dari kelas 9F. Kedatangan tentara Jepang Indonesia. Tanggal 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa. Kemudian pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang berdasarkan perjanjian Kalijati. Setelah penyerahan tanpa syarat tersebut, secara resmi Pulau Jawa diduduki oleh Jepang. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 3 tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 14 bulan Agustus 1945. Dalam kekosongan kekuasaan asing tersebut, Insinyur Soekarno kemudian proklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kedatangan tentara Inggris dan Belanda. Ketika gerakan untuk melucuti Jepang sedang berkobar, tanggal 15 September 1945, tentara Inggris mendarat di Jakarta. Kemudian mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia tergabung dalam AFNI atau Allied Forces Netherlands East Indies atas keputusan dan atas nama blok sekutu, dengan tugas untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang yang ditahan Jepang, serta memulangkan tentara Jepang. Namun selain itu, tentara Inggris yang datang juga membawa misi mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. NICA, Netherlands Indies Civil Administration, ikut membajak bersama rombongan tentara Inggris untuk tujuan tersebut. Hal ini memicu gejolak rakyat Indonesia dan memunculkan pergerakan perlawanan rakyat Indonesia di mana-mana melawan tentara AFNI dan pemerintah NICA. Insiden Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Setelah munculnya maklumat pemerintahan Indonesia tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional Sangsaka Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke pelosok kota Surabaya. Klimaks gerakan pengibaran bendera di Surabaya terjadi pada insiden perobekan bendera di Yamarohoteru Hotel Yamato yang bernama Orange Hotel atau Hotel Oranye pada zaman kolonial dan sekarang berubah menjadi Hotel Majapahit di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya. Belanda di bawah pimpinan Mr. Plukman pada malam hari tanggal 18 September 1945, tepatnya pukul 9 malam, mengibarkan bendera Belanda, merah, putih, biru, tanpa persetujuan pemerintah RI daerah Surabaya, di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato di sisi sebelah utara. Para pemuda Surabaya melihatnya dan menjadi marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Residen Sudirman, pejuang dan diplomat yang saat itu menjabat sebagai wakil residen atau Fukushima yang masih diakui pemerintahan Dai Nippon Surabaya Shu sekaligus sebagai residen daerah Surabaya pemerintah RI, datang lalu masuk ke Hotel Yamato dikawal Sidik dan Haryono. Sebagai perwakilan RI, dia berunding dengan Mr. Plukman dan meminta agar bendera Belanda segera diturunkan dari gedung Hotel Yamato. Dalam perundingan ini, Plukman menolak untuk menurunkan bendera Belanda. Perundingan berlangsung memanas. Terjadilah perkelahian dalam ruang perundingan. Plukman tewas dicekik oleh Sidik, yang kemudian juga tewas oleh tentara Belanda. Sementara Sudirman dan Haryono melarikan diri keluar Hotel Yamato. Sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Haryono yang semula bersama Sudirman kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera bersama Kusno Wibowo, berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya, dan menggeraknya ke puncak tiang bendera kembali sebagai bendera merah putih. Setelah insiden di Hotel Yamato tersebut, pada tanggal 27 Oktober 1945, meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris. Serangan-serangan kecil tersebut di kemudian hari berubah menjadi serangan umum yang banyak memakan korban jiwa di kedua belah pihak, Indonesia maupun Inggris. Sebelum akhirnya, Jenderal D.C. Hawthorne meminta bantuan Presiden Soekarno untuk meredakan situasi.
Kematian Brigadir Jenderal Malabi. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditentangani pada tanggal 29 Oktober 1945, keadaan berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu, tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya dan memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi atau pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur. Pada 30 Oktober 1945, sekitar pukul setengah 9 malam, mobil bus yang ditumpangi Brigadir Jenderal Malabi berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah. Kesalahpahaman menyebabkan terjadinya tembak-menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi. Brigadir Jenderal Malabi tewas oleh tembakan pistol seorang pemuda yang sampai sekarang tak diketahui identitasnya. Dan terbakarnya mobil tersebut dikarenakan ledakan granat yang menyebabkan jenazah Malabi sulit dikenali. Kematian Malabi ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Malabi, Mayor Jenderal Eric Garden Robert, untuk mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 untuk meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara AFRI dan administrasi Nica. Semboyan Merdeka atau Mati. Ultimatum yang disebarkan melalui pamflet udara tentara Inggris membuat rakyat Surabaya marah. Nyaris seluruh sudut kota Surabaya dipenuhi pemuda dan kelompok bersenjata. Dalam ingatan Suharyo alias Haryo Kecik atau Wakil Komandan Tentara Polisi Keamanan Rakyat, di sekitarnya berkumpul ratusan pemuda. Semuanya membawa senjata dan pistol. Haryo Kecik mengatakan bahwa mereka yang disebut tidak lengkap membawa granat. Pertemuan pemuda dan kelompok bersenjata di Surabaya memutuskan mengangkat Sungkono sebagai Komandan Pertahanan Kota Surabaya dan mengangkat Surahman sebagai Komandan Pertempuran. Dari sini muncul semboyan Merdeka atau Mati dan Sumpah Pejuang Surabaya sebagai berikut. Tetap merdeka, kedaulatan negara dan bangsa Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 akan kami pertahankan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab bersama, bersatu, ikhlas berkorban dengan tekad, merdeka atau mati. Sekali merdeka, tetap merdeka. Surabaya, 9 November 1945. Pada jam 18.46. Peristiwa 10 November 1945. Dikutip dari buku Indonesia dalam Arus Sejarah edisi 6 menggambarkan sekutu yang pada awalnya melihat Indonesia sebagai head sex the folk the world atau bangsa terhalus di dunia, kini menjadi bangsa yang lebih liar, ganas, dan garang. Pertempuran tersebut berlangsung hingga beberapa hari dan berakhir pada 28 November 1945. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol atas perlawanan terhadap kolonialisme. Tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Pertama, ada Bung Tomo. Lewat radio yang ia tukangi, Bung Tomo berorasi dan membakar semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk menolak tunduk. Dirinya berpidato dengan berapi-api dan menyebut, mereka itu, kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Kedua ada Mustopo. Mustopo dijuluki sebagai pemberontak oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Memang, lebih baik berontak mati dalam perjuangan daripada dijajah bangsa asing lagi. Dikutip dari buku Pertempuran 10 November 1945, Mustopo adalah orang yang membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Ia juga mengangkat dirinya sebagai Menteri Pertahanan ad interim. Keputusannya tersebut membuatnya mampu melucuti senjata milik tentara Jepang dan merebut wilayah kekuasaan militer Jepang. Ada Maijen Sungkono. Maijen Sungkono memiliki andil yang besar dalam perang habis-habisan yang terjadi selama 20 hari. Sama halnya dengan Bung Tomo, ia juga dianggap mampu menyulut semangat para pejuang dengan pidatonya. Sungkono merupakan komandan Badan Keamanan Rakyat saat itu. Jumlah korban saat itu. Untuk pihak Inggris, 600 sampai 2000 tewas dan lebih dari 2000 luka-luka.
Untuk pihak Indonesia, 6.000 sampai 16.000 tewas, lebih dari 20.000 luka-luka. Hasil pertempuran 10 November 1945. Britania atau Inggris menang secara militer atau taktis, Indonesia menang secara strategis, politik, dan psikologis. Britania perlahan berhenti membantu Belanda mendirikan kembali koloninya di Indonesia dan menjadi netral. Terakhir, Britania kemudian mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.